kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spektakuler, luar biasa, yaitu coach dari pasukan Paskib, ekskul Paskibra dan teman temannya kita yang akhir-akhir ini baru memenangkan lomba di event Garuda Kostum. Beri tepuk tangan yang meriah. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu saya sebagai host, yaitu Jenazah Fadil Asmara, dan ditemani oleh host saya Melia Nurita Ramadhani. Oke, sebelumnya boleh diperkenalkan dulu Pak dan Kakak di sini. Iya. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Yasmin Aulia, datang dari Paskibra Indeks USB. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Rizaldi. Biasanya ambil Pak Imam. Saya pembina dari Paskibra ITS Filial ITS Filial Batam yang sudah terkenal saat ini adalah nama Pak Prasaga. Ini saya singkat, saya seorang pembina Pak Prasaga. Oke Bapak. Nah, kan Bapak kemarin itu tim Pabrasaga kita nih sudah meraih juara umum 3 nih Pak pada event Garuda Kostum. Nah, apa sih yang membuat Bapak, yang memotivasi Bapak dan pasukan 16 bisa menghadapi perlombaan tersebut? Kenapa Bapak padahal dengan susah payah Bapak melatih anak-anak Bapak dengan yang usaha yang sangat keras gitu Pak? Apa yang membuat Bapak bisa menghadapi perlombaan tersebut dengan pasukan 16? Motivasi saya sebenarnya adalah ingin memajukan sekolah ini, terutamanya ya di bidang ekskul inilah yang ingin saya kembangkan ya. Dengan itu bisa menjadikan momentum bagaimana nanti sekolah-sekolah lain itu mengenal sekolah kita ya. Awal mula saya membawa anak-anak itu tahun 2022 pertama kali Paskibra MTS terjun ke lapangan ya, real nama Paskibra ya, apa namanya, itu di acara U-On, acara di Mandua Batam. Itu saya memperkenalkan, ini loh apa nama kami dari MTS filial Pabrasaga. Sebelumnya belum ada nama Pabrasaga. Apa namanya, saya belum mencari namanya. Saya bawa cuma nama MTS USB aja, MTS filial. Saya saat ini terkenalkan. Kemudian dari situlah orang banyak mengenalnya, bahkan mengaguminya, karena sangat jauh ya jarak antara MTS ini ke Man USB, Man USB. Tapi itulah tadi motivasi saya untuk memperkenalkan sekolah ini di Batam, terutama yang paling utama. Nanti setelah dari Batam ini baru saya insya Allah bisa, kalau panjang umur bisa naik ke provinsi, bisa mengenalkan. Oke. Jadi apa namanya, ini juga berkat anak-anak hebat di MTS USB ini yang saya latih, yang saya bina ya, dengan semangat mereka, sehingga saya bisa berjuang bersama-sama dengan anak-anak melalui Paskibra MTS USB yang kita kenal sekarang ini, Pabrasaga. Ini apa itu saja, itulah jawabannya apa motivasi saya. Yang pertama kemudian saya tadi kalau saya punya cita-cita yang belum tersampaikan teman. Kalau bisa sekolah kita ini MTS itu lebih unggul daripada sekolah-sekolah yang lain. Itu cita-cita saya. Yang dimulai dari Paskibranya dulu. Mungkin ada lagi nanti ada dari apa namanya itu, dari lomba futsal, pramuka ya. Tapi saya mulai dulu dari Paskibra, karena Paskibra ini kalau kita memenangkan event itu sudah sangat terkenal sekali sama sekolah itu. Sudah melejitnya bagaimana mereka, oh itu Paskibra ya, Paskibra dari mana, sekolah mana itu. Ditengoknya Pabrasaga. Pabrasaga itu apa sih artinya? Ya, sebenarnya Pabrasaga itu singkatan dari pasukan pengibar bendera
MTS Negeri 3. Iya. Insya Allah kan sekolah kita menjadi negeri Negeri 3 ya. Jadi saya sambil sekolah mempersiapkan nama MTS 3, saya kami doa juga untuk nama sekolah ini juga. Dan inilah prestasi yang kami bawakan, semoga berubah namanya jadi MTS Negeri 3. Itu saja jawaban dari saya. Jadi ibaratnya walaupun pasukan baru ya Pak, asalkan dengan perjuangan yang keras gitu, kejuaraan manapun pasti bisa digapai kan Pak? Insya Allah ya, dengan tekad ya, saya kalau bisa dibilang persiapan sangat matang terhadap anak-anak ya. Kami siang malam ya, bahkan itu ya kalau dibilang capek ya, anak-anak habis sekolah kemudian latihan, kemudian sekolah lagi, latihan lagi, tapi semua itu terbayarkan kalau asalkan dengan keseriusan mereka dalam latihan, apa yang mereka tanamkan itu bisa dapatkan hasil yang terbaik, maka juara itu akan datang dengan sendirinya ya. Tekad yang pertama sama saya terkait dengan anak-anak optimis, jangan mudah ibaratkan menyerah, saya tidak bisa dapat Pak itu Pak, jangan bilang seperti itu ya. Tanamkan dalam diri kalian itu, saya bisa ya, orang lain bisa mendapatkan, kenapa saya tidak bisa mendapatkan gitu loh ya kan. Nah, alhamdulillah saya selama 3 angkatan, dari angkatan pertama berdiri itu tidak ada yang anaknya itu mudah menyerah. Semangatnya itu sangat tinggi sekali ya, karena targetnya itu tinggi saya buat ke anak-anak ini ya. Pertama ya, kita mengalahkan kakak kita di Bengkong ya. Itu bagaimana saya ya sedikit ya, bagaimana memutar otak, bagaimana ya mengalahkan yang Bengkong ini. Itu masih menjadi cara saya, masih penasaran saya jujur ya. 3 kali saya bukan dipercundangi. 3 kali kita mengakui memang MTS Bengkong itu memang luar biasa. Juara umum mereka 3 kali, pertama di UON, kemudian di Pos Maba, dan yang terakhir di Garuda Kostum. Nah, kalau iri hati itu pasti sifat manusiawi. Cuman kita sebagai jiwa kesatria, jiwa pasukan dan paskibra itu berlapang dada. Apa yang orang lain dapatkan kita harus berlapang dada, harus terima gitu. Jadi saya juga tekankan kepada anak-anak, jangan iri terhadap apa yang orang lain dapatkan ya, tapi berbenah dirilah apa yang menjadi kekurangan kalian, sehingga kan termotivasi itu bisa kita dapatkan suatu saat nanti. Oke. Jadi intinya siapapun lawannya, asalkan dengan usaha yang sepadan dengan keringat kita, jadi apapun hasilnya pasti bisa kita dapatkan gitu Pak. Dengan perjuangan luar biasa, tepuk tangan dulu para pejuang. Kenapa Pak? Minum tehnya Pak. Mungkin Sarat habis menjawab pertanyaan yang berat dari Pak. Silakan Pak, diminum Pak. Minum teh sih. Oke, pertanyaan kedua nih Pak. Saya penasaran, kok bisa Bapak menjadi pembina di Ekskul Paskibra ini? Bapak dulu sekolahnya di mana? Apakah Bapak dulu menjadi anggota inti di pasukan tersebut? Kalau boleh ceritakan pengalamannya Pak. Saya sekolah dulu dari mana dulu nih? Dari SMP atau di mana? Singkatnya dari SMA aja Pak. Dari SMA aja. Kalau dari SMA saya mulai karir itu di SMA di MIUSB ya. Kalau kita cuma 2. Kemarin di sini sebut MIUSB aja. MIUSB Man Batam. Tahun 2012 saya masuk. Itu pure bukan belum sama sekali saya masuk Paskibra. 2 bulan saya masuk atau 3 bulan semester 2 baru saya lakoni penasaran bagaimana sih Paskibra itu. Dulu di sekolah saya itu namanya bukan Paskibra tapi namanya pasukan khusus ya. Itu ada berjumlah kalau nggak salah itu 11 atau 12 orang. Nah, setelah saya masuk dilantik sama yang senior saya waktu itu angkatan Pasus itu tadi,
jadilah kami angkatan pertama, berubah menjadi namanya dari Pasus ke jadi namanya Paskibra. Nah, saya lah angkatan pertama di MIWSB. Kemudian alhamdulillah pada tahun 2014 atau 13 gitu loh, saya lupa 13 atau 14, saya alhamdulillah terpilih sebagai, kalau di Paskibra itu Palu itu dalam arti ketua laki-laki di Paskibra, angkatan pertama ya, angkatan pertama. Kemudian itu kalau dibilang masukan di pasukan inti, saya termasuk dalam pasukan inti tahun 2014 kalau nggak salah, 14 juga alhamdulillah pernah merasakan bagaimana mengibar bendera di alun-alun memakai baju PDU ya, pakaian dinas umum ya, itu ya suatu kebanggaan di hari acara amal bakti yang diadakan oleh Kementerian Agama Kota Batam ya, itu di apa namanya ya dilatih sama oleh ya, mohon maaf ya agak-agak mengenal sedikit ya, oleh almarhum pembina saya namanya Rizal Mutakin almarhum, yang semoga apa namanya almarhum tenang ya. Banyak sekali yang ilmu dari beliau yang saya terapkan saat ini ya, bagaimana kedisiplinan beliau, bagaimana beliau membentuk saya sampai saat ini, itu semua dari beliau, pure dari beliau ya. Semua memang saya ikutin apa arahan dari beliau, karena saya terakhir ingat kata-kata motivasi dari dia, kalau lu pengen maju lu harus buat suatu perubahan dalam diri lu ya. Lu nggak akan pernah berubah kalau lu gitu aja. Jadi lu pengen, kalau gua sih pengen lu harus berubah, cari bisa dibilang itu perubahan itu dalam suatu skill itu dimana orang bisa kagum terhadap lu. Dengan apa? Dengan prestasi. Dan prestasi itulah yang lu harus buat, minimal yang dari bawah dulu. Nah, disitulah saya sangat termotivasi bagaimana dari awal saya jadi Paskibra itu yang tertanam dalam pikiran saya ya. Saya tidak muluk-muluk dapat ya alhamdulillah, kalau tidak dapat ya juga bukan disesali tapi harus bangkit ya. Ya saya ya kalau bicara tentang kelompok pembina yang saya agak menurut sedikit saya, karena ya banyak kisah yang mungkin nggak bisa terulang kembali ya walaupun mereka nanti suatu saat ya saya juga sukses atau gimana ya, ini semua berkat dari beliau ya, ilmu dari beliau ini juga ibaratkan sebagai pahala untuk beliau ya, itu ya ilmu yang harus dialirkan terus ya, harus salurkan terus kepada orang generasi ya. Itulah makanya saya datang ke MTS WSB itu tahun 2021. Awal mula itu langsung saya tanya sama siswa gitu, Pak, di sini ada namanya Paskibra? Tidak ada Pak, namanya Paskibra di sini ekskul. Kemarin masih Paskibra bawah ekskul pramuka. Ya. Kebetulan setelah saya beberapa bulan di MTS adalah kirim kontak-kontakan dari junior saya di adik kelas saya di MIWSB, bilang bang ada event nih di tempat kami di Manwinkom, UON namanya, sekolah bang mau ikut nggak? Akhirnya saya bentuklah awal mulanya, saya beranikan diri, saya izin sama waktu itu namanya masih kayak ibu kepala Sumiarsi, Bu saya izin bawa anak-anak mau seleksi anak-anak, ya silakan. Kalau untuk kebaikan tidak. Ini saya waktu itu angkatan pertama. Waktu itu cuma 2 minggu untuk latihan. Itu benar-benar ya gimana ya, melatih dari nol itu langsung dari bagaimana ya itulah yang saya rasakan ya.
saya alami pas apa namanya bagaimana waktu terbuang, ya kan. Tapi berkat mereka dengan berkat kegigihan dari mereka, saya yakin saya bisa mendapatkan. Ya, akhirnya ya setelah kami melewati latihan, akhirnya kami bisa mendapatkannya. Walaupun ya ibaratkan juara harapan, tapi itu sudah luar biasa menurut saya sebagai pribadi saya. Saya bisa membawa anak-anak saya, membawa piala ke rumah kami MTS BSB. Itu sebuah kebanggaan awal-awal Sebagai awal yang baru. sebagai awal baru. Ya, dari itulah sambil kami memperkenalkan ada MTS BSB gitu. Yang apa namanya, kalau dibilang tekad, ini saya paling tekad di sini. Yang paling sampai apa namanya, saya cinta dengan kerjaan saya cinta dengan Paskibra. Ya, saya juga sama anak-anak itu selalu menekankan kalau bisa kita menaikkan sekolah ini. Ada atau tidaknya saya, nanti suatu saat Pak Brasagari akan terus seperti Garda Brahma sebenarnya. Karena saya berasal dari Garda Brahma, saya juga pendiri juga dari Pak Brasaga, ya. Apa namanya? Ya jadi Pak Brasaga, Garda Brahma harus terbang lebih tinggi lagi. Ya. Iya, Pak. Amin. Jadi suatu saat orang pun tidak memandang sebelah mata. Ya. Banyak perjuangan yang saya lakukan sebelum sampai sekarang ini, ya, jatuh bangun, yang bagaimana, ya bisa nanti ditanya sama Yasmin gimana, ya waktu banyak, ya banyak bukan uang, ya, tapi waktu banyak apa ya, banyak ya mengorbankan waktu juga, anak-anak banyak mengorbankan waktu belajar segala macam, tapi dengan ada prestasi seperti ini kan menghasilkan, ada hasilnya. Kalau inilah pengembangan kami, nah inilah kami berjuang. Alhamdulillah setelah kami mendapatkan piala ini dengan tidak mudah, dan apa namanya, Yasmin sudah memenuhi janjinya sebelumnya, ya. Dari sebelumnya kami gagal di Ulil Albab, jujur aja kami selama saya membawa anak cuma sekali saya gagal tidak membawa piala, itu di Ulil Albab, ya. Lantas saya menyerah tidak, saya berbicara sama anak-anak, apa yang menjadi kekurangan kita, apa yang sehingga buat kita itu tidak mendapatkan piala. Kita lihat lagi video kita bisa lomba, oh kesalahannya ini segala macam, bla 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 bla, udah kita rubah, ya. Dan ini pun kami bukan mendapatkan ini juga bukan video sempurna, ada catatan yang harus kami penuhi untuk event selanjutnya. Yang terdekat ini adalah mohon doanya kami akan mengikuti nanti perlombaan COG, Competition of Gen Pasgar, yang diadakan oleh SMK Kartini, ya, pada tanggal 28 Oktober bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Saya di situ bilang sama anak-anak, disitulah ajang pembuktian kalian, saya bilang itu, karena di situ kita bersaing dengan sekolah-sekolah sang juara. Ada MTS Bengkong, ada SMP 26, SMP 40, dan banyak SMP 29 yang baru muncul, baru mengepakkan sayapnya. Kemudian banyak lagi sekolah-sekolah. Nah, saya bilang sama anak-anak, jangan sampai lengah. Kalau kita lengah, kita tidak akan mendapatkannya. Latihan dengan sungguh-sungguh, ya. Hasil yang kita dapatkan kemarin di Garuda itu, ya, jangan cepat berpuas hati, ya. Jangan cepat merasa sombong, merasa tinggi, tapi seperti padi, semakin diisi semakin beruntung. Oke, itu yang saya terapkan sama anak-anak, ya. Jadi tidak ada saya penekankan untuk kesombongan itu, karena kalau sifat sombong cepat akan jatuhnya. Betul, Ya. Pak. Ya, itu dia sehingga ya bisa merugikan diri sendiri. Semoga pada event selanjutnya Bapak semakin semangat melatih pasukan Bapak, Kak Yasmin juga semangat menjadi Danton. Semoga event selanjutnya
Pak Brasaga makin sukses. Amin. Oke, mungkin pada pertanyaan selanjutnya kasih serah kepada host kedua saya yaitu Kak Amel. Silakan Kak Amel. Mungkin untuk pertanyaan kali ini kita akan meliput sedikit tentang seorang Danton dari Paskibra yang ada di sekolah kita ini. Nah, untuk Yasmin, dengar-dengar kan pasukan Paskibranya ini baru saja memenangkan lomba di Garuda Event. Nah, kamu sebagai Danton, apa yang membuat kamu bangkit? Apa yang memotivasi kamu sehingga saya harus bisa membawa pasukan saya untuk menang? Apa yang memotivasi diri kamu di situ? Motivasi saya itu dimulai dari pada saat kami di UAFES. Kan kami jatuh nih. Nah, di situ saya ngerasa kayak latihan kami kurang serius. Kami banyak bercandanya atau kami kurang buat berkembang lagi. Nah, di situ saya janji ke Pak Imam untuk mendapatkan juara di ajang selanjutnya. Nah, dengan bagaimana sih cara saya menjadi saya itu dengan cara kami latihan setiap hari, bahkan sampai kami direndahkan, kami dipandang sebelah mata segala macam, kami diomongin sana sini. Nah, kami tidak kami dengarkan itu. Kami terus latihan siang malam, bahkan bisa pagi kami latihan juga. Nih, orang libur, kami latihan. Kami tidak ada kata libur di situ. Kami latihan. Nanti hari-hari kami push up, kami terima konsekuensi kalau misalnya kami melakukan kesalahan. Dari situ kami mulai latihan sampai pada dasarnya kan banyak nih yang meremehkan kami nih. Nah, saya bilang ke pasukan saya, jangan dipikirin, kita harus naik. Gak usah mikirin perkataan orang lain gitu. Kalau kita bisa, orang tuh nggak bakal memandang kita sebelah mata lagi. Saya bilang gitu ke pasukan gitu. Nah, baru saya tegaskan mereka, saya juga kalau Pak Imam lagi nggak ada di sekolah kan saya memimpin mereka, saya luruskan ke jalan yang benar, terus kami latihan sampai pada akhirnya pada tanggal 8 Oktober kemarin kami lomba di Garuda Kostum di Mall Petani 2. Alhamdulillah lumayan berjalan lancar walaupun ada sedikit kendala, dan pada saat selesai lomba itu kami tak luput dari bersalawat. Kami membaca surat semua, kami berdoa kepada Allah, kami sholat, kami banyak berdoa di situ, kami bersalawat. Terus pada saat habis maghrib, nah itu kan udah mulai nih deg-deg gitu kan untuk pengumuman juara nih. Saya bilang banyak-banyak sholawat, jangan ngomong yang enggak, kita bersolawat aja terus. Alhamdulillah nih juara ini diumumkan nih dari Harapan. Selesai Harapan tuh kami gini kaget, kami nggak masuk ke Harapan, ternyata masuk ke Utama. Nah, di situ saya mikir, alhamdulillah saya menempatkan diri saya kepada Pak Imam untuk mendapatkan juara utama. Walaupun juara utama tidak, tapi kami tetap bersyukur karena dari UA itu kan kami sudah di istilahnya kayak kami sudah dipandang, kami dipandang jelek gini, dan alhamdulillah kami bawa piala yang lumayan tinggi dan kami sekarang udah mulai didukung. Jadi ini adalah cara untuk membungkam orang-orang yang kemarin merendahkan, memandang sebelah mata gitu ya. Kan tadi jelaskan kamu bilang latihan setiap hari, pagi, siang, sore, malam, tidak ada kata libur. Kamu kan juga masih seorang siswa, kamu juga harus belajar. Gimana cara kamu membagi waktu antara di Paskib dan juga di sekolah? Gimana cara kamu belajar untuk menyeimbangkan antara Paskib sama sekolah? Jadi sekolah tetap jalan, Paskibnya juga tetap jalan. Itu bagaimana ya? Nah, kalau untuk di Paskibra sendiri, kami kan dimulai latihan dari jam 4 sampai jam setengah 6 atau bahkan sampai jam 6. Nah, karena kami juga disambilkan dengan latihan malam, itu bisa sampai jam 9 atau setengah 10. Nah, cara saya belajar itu dimulai pada saat balik setengah 6 itu. Nanti saya mandi, saya makan, kemudian saya belajar sedikit nih. Nanti saya lanjut latihan lagi, latihan, saya belajar lagi, saya ulang-ulang materi gitu. Ini bisa sampai jam 10, baru setelah itu saya istirahat. Begitu. Jadi bisa dibilang pengorbanan kamu itu sangat luar biasa ya.
Kamu bangun pagi, kamu pulang sekolah langsung latihan, balik latihan langsung belajar, balik belajar harus latihan lagi, harus belajar lagi baru bisa istirahat gitu. Bisa diceritakan sedikit ya bagaimana kerasnya latihan kalian untuk mendapatkan penghargaan ini, untuk bisa membungkam orang-orang yang emang bakalan menang. Yang kemarin aja kalah, ngapain sekarang ikut lagi, nanti juga kalah lagi dong. Nah itu gimana kerasnya latihannya, bisa diceritakan sedikit nggak? Kalau saya mainnya tuh main omongan. Iya. Jadi saya membentak gitu. Saya ke pasukan saya tuh saya nggak lemah-lemah, saya nggak suka. Jadi keras. Iya, saya keras. Kalau salah, walaupun dia teman saya atau dia teman dekat saya tegur. Saya bisa keras di lapangan itu, atau saya push upin mereka, atau misalkan kalau mereka mau membantah nih, saya langsung kayak diam kamu gini, dengarin saya, kan saya di sini yang memimpin. Iya. Kamu dengarkan saja, kalau kamu benar saya juga tidak akan gitu gitu kan. Betul. Nah, terus tuh kami latihan, pasti latihan itu kan capek sekali ya kan. Mereka juga kadang mengeluh kepada saya juga tidak mungkin saya mengeluh kepada mereka karena kan saya pemimpinnya kan. Jadi saya diam, saya terima keluh kesah mereka. Kadang saya kasih motivasi, kalian untuk apa kalian di Paskibra kalau kalian capek-capek gini. Di Paskibra juga harus terima capek gitu kan, latihan setiap hari, semua harus dikerjakan, belajar juga diseimbangkan, main dengan teman terlewatkan ya kan. Nah, baru saya bilang kalau misalkan kalian sudah tidak kuat, keluar saja, bisa dicari pengganti yang baru. Nah, dari situ kami mulai latihan keras, yang salah terima konsekuensi, dan alhamdulillah kami mendapatkan juara ini. Nah kan Mbak, kayak semua diminum tehnya, sampai habis menjawab pertanyaan. Nah kan kakak juga diminum. Gimana Kak? Baik, mungkin itu saja pertanyaan dari kami kepada bintang tamu kita, yaitu Pak Imam dan Kak Yasmin. Karena waktu udah sore nih, udah waktunya kita pulang untuk bertemu keluarga kita di rumah. Terima kasih kepada semuanya yang telah menonton. Jangan lupa like, komen. Terima kasih juga kepada bintang tamunya sudah menyempatkan waktu pulang sekolah untuk bisa hadir sebentar di podcast kita kali ini. Karena seharusnya selesai pulang sekolah ini mereka harusnya latihan teman-teman, tapi disempatkan waktunya sebentar untuk bisa menghadiri podcast kita saat ini. Terima kasih kepada semuanya yang telah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.